Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, nama saya Risa Maila Hasanah dengan NIM 240101110038. Dengan tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Dosen Muhammad Tulus MPDI. Di sini saya akan membahas terkait materi tentang makna bela negara. Sebelumnya, pengertian dari bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kerelaan berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, ketuhanan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri, atau segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan kedaulatan atau disebut dengan kekuasaan negara, ketuhanan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara dari segala ancaman. Selanjutnya, dalam membela negara itu dianggap penting karena yang pertama, negara Indonesia mungkin punya wilayah yang luas, mempunyai wilayah yang luas, penduduk yang banyak, dan kekayaan alam yang melimpah. Banyak ancaman yang bisa datang, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Terus tanpa partisipasi warga negaranya, sebuah negara akan lemah dan mudah dijatuhkan. Dan adapun tujuan dari bela negara, yang pertama menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI, membentuk warga negara yang berkarakter tangguh dan cinta tanah air. Yang kedua, mencegah perpecahan dan memperkuat persatuan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum, disiplin, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu ada dasar-dasar hukum bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 itu membahas tentang setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, ada di Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 1 itu tentang tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Yang terakhir, yang ketiga yaitu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu tentang pertahanan negara dan peran warga negara dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, kita itu harus cinta tanah air, yaitu dengan rasa sayang dan bangga terhadap Indonesia. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sana itu kita harus paham bahwa kita bagian dari bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus percaya bahwa Pancasila adalah dasar negara yang benar. Dan yang terakhir yaitu rela berkorban untuk negara, yaitu siap dalam berkorban waktu, tenaga, bahkan nyawa demi Indonesia. Dan kemampuan awal bela negara ini punya bekal, pengetahuan, dan keterampilan dasar sebagai warga negara. Selanjutnya, dalam konsep bela negara ini juga mempunyai implementasi. Nah, implementasi bela negara di era modern yaitu memerlukan yang holistik dan adaptif. Berikut ada beberapa contoh implementasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ada pendidikan karakter yang holistik. Di sini tuh pendidikan karakter yang holistik ini bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam aspek moral, etika, dan sosial. Dengan membangun karakter yang kuat, kesadaran untuk mencintai tanah air, yaitu menjaga persatuan dan berkontribusi dalam menjaga ketuhanan negara. Yang kedua yaitu penguatan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang kuat adalah fondasi utama dalam bela negara melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah bangsa, budaya, bahasa, dan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam Pancasila. Setiap warga negara itu akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan negara di Indonesia ini. Yang ketiga,
yaitu kemajuan dan inovasi. Inovasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing negara. Implementasi bela negara ini tidak hanya berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental, tetapi juga dengan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, kemajuan dengan dalam bidang sains, mungkin dalam teknologi, ekonomi, dan industri, akan memperkuat posisi negara di dunia internasional. Oleh karena itu, penting untuk mendukung generasi muda untuk berinovasi dan berkreasi dalam berbagai bidang yang dapat memberi manfaat bagi negara ini. Yang keempat, yaitu keaktifan dalam bermasyarakat. Keaktifan dalam bermasyarakat ini menjadi salah satu bentuk implementasi bela negara yang sangat relevan di era modern. Dalam kehidupan sehari-hari itu, setiap individu itu memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan sosial, membangun solidaritas, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Kegiatan sosial yang bermanfaat, yaitu dalam aktivitas ini dapat berupa membantu sesama, menjaga kebersihan lingkungan, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, yaitu peran serta dalam pertahanan dan keamanan. Meskipun modernisasi yang memperkenalkan teknologi canggih dalam sektor pertahanan, namun tetap penting untuk melibatkan masyarakat dalam aspek pertahanan dan keamanan negara. Bela negara ini tidak hanya dilakukan melalui tugas militer, tetapi juga melalui partisipasi warga negara dalam menjaga keamanan di tingkat lokal, menjaga ketertiban, serta menjadi mata mungkin dan telinga negara dalam mencegah ancaman yang mungkin telah terjadi. Mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.